Ya, kita mulai live lagi hari ini ya. Untuk latihannya, bagaimanakah latihannya? Besar sudut kecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 4 berapa derajat? Waduh, pukul 4 berarti kita harus gambar dulu dong kalau gitu ya. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Kita buat lingkaran, guys. Lingkarannya seperti apa? Di sini ada kotak, kemudian ada lingkaran. Ya, ada lingkaran. Kita buat di sini ya. Kita buat lingkaran sih. Bukan lingkaran ternyata. Tapi tidak apa-apa lah ya. Kita tulisin ya jam 4. Tintanya mau apa? Tintanya mau apa? Hapus. Tintanya mau apa? Mau sebesar apa? Sebesar ini aja ya. Nah, ini jam 3, jam 6, jam 9, kemudian jam 1, jam 2, jam 4, jam 5. Nah, tentunya berarti jam 4 itu dari sini ke sini ya. Terus dari sini ke sini. Ingat loh, kalau misalkan ini jam 3 itu membentuk sudut siku-siku alias 90 derajat. Nah, kalau 90 derajat berarti setiap sudutnya, nah, setiap sudutnya ini, kalau misalkan ini 90 derajat segini, berarti setiap sudut 1 jamnya itu 30 derajat. Jadi kalau misalkan jam 4 itu 90 ditambah 30 alias 120. Nah, yang 120 ini pertanyaannya adalah jam 4 itu berapa per berapa? Nah, tahu kan yang kalau 120 itu dari 3, kan satu putaran bola itu 360. Jadi 120 per 360 saja. Coret nolnya. 12 per 36 adalah 1 per 3. Jadi ketahuan ya bahwa itu adalah sepertiga sudut putaran penuh. Submit. Kita submit answer. Benarkah? Ternyata benar guys ya. Benar. Kita lanjut. Next. Kita next. Nextnya mana nih? Tadi sudah kita next submit answer. Loh, kembali lagi ya. Kita next kan? Betul? Nah, ini dia. Dari gambar di samping diketahui perbandingan X dan Y 2:7. Besar sudut X adalah, nah, kalian tahu nggak ini sudutnya berapa derajat? 300 salah, 180 derajat. Oke, X, Y 2:7. Kita ke Jamboard, ke Blackboard. Aduh, ini macet. Nah, kita ke Blackboard ya. Kita ini hapus dulu. Kita hapus dulu. Mana penghapus? Kita hapus dulu ya. Nggak bisa. Guys, gimana cara ngapusnya guys? Nah, kita hapus dulu ya yang tadi ya. Kita jadi jangan gede-gede nulisnya, jadi biar cukup. Oke. Nah, tadi gambarnya adalah gambar garis lurus, kemudian 2:7 ya. Kebalik nggak? Garisnya kebalik. Kebalik guys. Nah, begini ya. X dan Y, ini X, ini Y. Katanya 2:7. 2:7. Tahu nggak jumlah perbandingannya ada berapa? 9 ya. Jadi untuk mencari apa namanya? Sudut X, karena X-nya itu 2, berarti 2 per berapa coba? Per 9. Kali berapa? Nah, kita tahu bahwa ini adalah sudut berpelurus, sedangkan sudut berpelurus itu jumlahnya 180 derajat. Jadi kalikan aja dengan 180 derajat. Nah, seperti itu. Coret ya. Caranya 180 bagi 9 berapa? 20. 20 kali 2 40. Ketemu sudut X-nya 40 derajat.
gitu ya. Nah, kemudian yang ini berarti sisanya 7/9 ya. 7/9 sudah diduga. Sisanya dari 180 dikurangi 40 sebetulnya. Jadi 140. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah besar sudut X. Sudut X tadi ada 40. Ini udah diklik 40. Siapa yang ngeklik ya? 40. Oke. Nah, benar kan? Ya, lanjut. Nah, ini dia nih. 2X ditambah 5, 57. Wah, ini merupakan sudut berpelurus. Jadi 2X ditambah 5 ditambah 57. Begitu caranya. Harap bersabar karena kita harus menghapus dulu. Hapusnya gedein ya. Seperti ini. Biar secara global menghapusnya. Oke. Kita hapus semuanya. Whiteboardnya. Sudah terhapus semuanya. Kita hitung tadi. Berapa guys? Lupa guys. 2X tambah 5 ditambah 57. Berarti 2X ditambah 5 ditambah tambah juga. Kan itu berpelurus. 57 sama dengan 180 derajat. Nah, caranya adalah X kan nggak bisa dijumlah dengan 5 dan 57. Ya, 5 dengan 57 kalau dijumlah jadi berapa? 63. Oke? 60, 62. Sejak kapan 63? Jadi 180 ini pindah ke kanan karena tidak punya X. Tapi tandanya kurang karena ditambah, pindah kanan jadi berkurang 62. Berapa tuh? 2X sama dengan berapa ya? 180 dikurangi 62. 118 ya? Betul nggak? Betul ya. Maka X adalah sama dengan 118 dibagi 2 tentunya, karena masih dalam bentuk 2X. Oke, X sama dengan 59. Tapi pertanyaannya apa? Itu kan baru X-nya 59. Ya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah nilai X. Nah, nilai X 59 guys, bukan sudutnya yang dicari, tapi nilai X. Kalau sudutnya dicari berarti 2 kali 59 ditambah 5, seperti itu. Karena yang ditanyakan X berarti 59 saja. Benarkah? Oh, ternyata benar guys ya. Oke, lanjut. Sebuah sudut sama dengan 2/7 sudut pelurusnya. Besar sudut itu adalah sebuah sudut 2/7 sudut pelurusnya. Berarti kan 2/7 sudut pelurusnya itu 2/7 kali 180 aja. Kita hapus lagi guys. Kita hapus secara global. Hilang. Hapusnya besar kan? Oh, besar. Clear page aja ya. Ya, oke deh. Tadi 2/7 dari 180 ya. Gimana? 180 kan nggak bisa dibagi 7. Kita coba ya. 180 bagi 7 berapa? 140 ya? 20 ya? 20 140 18 2 114 40 bagi 7 5 ya? 25 koma. Berarti sekitar
50-an. Sebuah sudut sama dengan 2/7 dari pelurusnya. Kenapa tidak ada jawabannya ya? Kita lihat kenapa. Tadi jawabannya berapa? Sekitar 40-an ya? 25? Sekitar 50-an. Koma 25-nya. Tapi di sini 45. Coba kita jawab 45 ya. Benar nggak? Oh, ternyata salah guys. 40 ya. Kenapa bisa 40 ya? Jawabannya gimana nih? Kenapa 40 derajat ya? Aduh, guys. Kadang soal matematika itu suka membingungkan, guys. Ya. Tapi tidak apa-apa. Karena memang tadi aku bingung. Perhatikan gambar di samping pasangan sudut yang jumlahnya 180 derajat. Banyak ya. Pasangan sudut itu bisa sudut 1, sudut 2, atau sudut 1 dengan sudut 4. Kita lihat aja satu persatu. Sudut P2 dengan Q1. P2 berarti ini dengan Q1. Betul? Tapi kita lihat P1 dengan Q3. P1 dengan Q3 itu sama. P3 dengan Q2. P3 dengan Q2. P3 dengan Q2 ini juga betul. P3 dengan Q2 180 juga. Kita lihat di sini ya, P2 dengan Q1, P2 dengan Q1. Ini juga sama sih sebetulnya. Hanya kalau P2 dengan Q1 itu tidak ada namanya. Apakah berseberangan dalam, apa berseberangan luar, itu tidak ada namanya. Tapi kalau P3 dengan Q2, lihat, P3 dengan Q2 itu kan sudut dalam sepihak. Jadi sepertinya lebih tepat P2 Q3 ya. Kalau P4 dengan Q2, P4 dengan Q2, P4 dengan Q2 ini sama karena sudut dalam berseberangan. Jadi tidak mungkin jawabannya D, tapi C jawabannya. Tuh kan, bener kan C ya. Oke, lanjut. Perhatikan gambar di samping. Nilai A dan B pada gambar berikut adalah, nah A dan B, lihat. Ketika kita melihat bahwa 3A dan 3B itu adalah sudut berseberangan luar, tapi kita tidak bisa langsung menghitung sudut A ditambah B gitu, nggak bisa. Nggak bisa, karena kan memang sama. Dan ada, istilahnya ada dua yang tidak diketahui, yaitu A dan B. Jadi, langkah pertama adalah kita harus mencantumkan sudut 105. Kita hubungkan 105 dengan 3B. Itu aja dulu. Atau 105 dengan 3A. Kita hubungkan itu dulu, ya. Caranya seperti itu. Kita hubungkan. Di sini 105. Ini apa? 3B dan 3A ya. Ini 3B, di sini 3A. Langkah pertama, ini dulu kita ambil. Atau 105 dengan 3A. Yang mana dulu? Kalau 105 dengan 3A, kamu tahu itu sudut berapaan? Itu adalah sudut luar sepihak. Jadi harus apa? Sudut luar sepihak kan 180 jumlahnya. Jadi kalau misalkan kita mau ambil ini dulu, boleh. 105 ditambah 3A, seperti itu ya. Sama dengan 180 derajat. Kenapa? Karena itu berluar sepihak. Luar sepihak maksudnya. Jadi 180 kita tahu dari mana? Dari definisi. Definisi luar sepihak itu jumlah sudutnya 180 derajat. Nah, setelah ini kita bisa mencari A dengan cara 105 pindah ke kanan. Ini kan positif, pindah ke kanan jadi negatif ya. Ini PLSP loh.
yang semester 1. Makanya matematika itu selalu berhubungan ya. Jadi tidak bisa gini, malas itu mah mengerjakan yang A, misalkan materi A, aku mau langsung Z. Ya nggak bisa seperti itu, karena berhubungan. Contoh ini ya, kalau kita tidak bisa PLSP yang materi ke kelas 7 semester 1, kita nggak bisa menyelesaikan ini. Demikian pula nanti ketika kamu kelas 8, itu akan terjadi hal-hal seperti itu juga. Jika kelas 1-nya PLSP-nya lemah, nah kelas 8 juga akan lemah di dalam SPLDV nantinya, sistem persamaan linear dua variabel. Nah itu lemah di situ. Oke, kita kembali ke sini. 180 dikurangi 105, jadi berapa guys? 3A sama dengan 75 ya, 75. Ketemu dulu A-nya. A-nya adalah 75 dibagi 3 ya, dibagi 3 berarti A-nya ketemu berapa? 25. Nah setelah A-nya ketemu 25, pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? A tambah B, berarti B-nya juga harus kita cari. Nah, untuk mencari B, ini bisa dengan begini. Ini kan sudut luar berseberangan itu kan sama. Jadi ada dua cara. Cara pertama, jika dijumlahkan seperti biasa kayak tadi. Cara kedua adalah ini dengan definisi sudut luar berseberangan itu sama. Berarti kalau A-nya 25, ini juga sama 3, ini juga 3, berarti B-nya juga sama 25. Karena sudut luar berseberangan itu sama sudutnya. Jadi B-nya juga 25. Berarti udah ketemu langsung kan ya? 25 tambah 25. Atau kamu selesaikan seperti ini. 105 ditambah 3A sama dengan 180. Ditambah 3B. Misalkan ini 3B. Sama. Kenapa? Karena itu berpelurus, saling berpelurus, jumlahnya 180. Oke, jadi ketahuan ya. Nah, A dan B-nya sama, jadi 50 derajat. Apakah benar? Kita lihat. Ore, benar ternyata ya. Next. Berdasarkan gambar di samping, X, Y, dan Z berturut-turut adalah Oke, X, Y, dan Z ya. 105, X-nya, nah, sebetulnya ini langsung ketahuan loh, Z-nya udah 75. Betul nggak? Nah, kenapa? Karena di sudut bertolak belakang. Kemudian, Y-nya juga sama dengan 115 bertolak belakang loh. Berarti, Y-nya juga 115. Tidak ada lagi. Ini jawabannya. Karena, tadi udah langsung ketahuan Y-nya 115 dan Z-nya, X-nya pasti 180 dikurangi 83, 97. Ngerti nggak maksudnya? Ini posisi Z itu bertolak belakang dengan 75. Berarti kan urutannya X, Y, Z. Berarti Z-nya tuh di ketiga. Nah ini 75, ketiga. Kemudian 115, Y-nya juga sama, posisinya bertolak belakang. Begitu. Oke, betul kan? Next. Perhatikan gambar di samping AB sejajar DC. AB sejajar DC. Nah, kalau ada garis-garis sejajar, hati-hati ya. Pasti ada sudut-sudut yang tadi itu, yang 6 definisi. Ada sejajar, berseberangan dalam, sudut luar berseberangan, sudut sepihak. Besar sudut COD. CDB maksudnya. C mana C? CDB. Nah, kalau menyebutkan sudut CDB berarti ini ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita lihat di Jamboard saja. Jamboard. Apa sih? Live board namanya ini. Aduh. Macet. Nah, ini kan ada sejajar. Kemudian ini tadi seperti ini. Ini seperti ini. Otomatis kalau di sini 60. Salah. Iya benar. Kalau ini 60, ini pasti 60 loh. Kenapa? Kalau kita perpanjang posisinya,
Nah, seperti itu. Kita perpanjang posisinya. Ini juga perpanjang. Ini perpanjang. Tuh, lihat. Ya. Ini adalah sudut dalam berseberangan. Ya. Jadi, kalau kita perpanjang di sini, ini merupakan sudut dalam berseberangan. Ya, nyebrang. Kalau ini 60 dan ini 112, yang tengah ini ya, 112, berarti kita bisa tahu loh ini. Ini merupakan pelurus dari 112. Jadi ini ketemu berapa coba? 180 dikurangi 112. Ya. Nah, berapakah 180 dikurangi 112? Berapa ya? 68 ya. 68. Ini ketemu 68. Kalau ini 68, pasti ini juga 68, guys. Karena apa? Karena bertolak belakang. Nah, kemudian kita mencari sudut ketiga. Ingat, jumlah sudut segitiga itu 180 derajat. Ya. Jadi 180 dikurangi 60 dikurangi 68.